Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto. Dan kali ini gue akan mencoba untuk ngebahas teori konspirasi kapal Titanic, yang mana sebelumnya gue juga udah pernah ngebahas tentang sejarah-sejarah kapal Titanic yang mana dia tenggelam di Samudra Atlantik pada tahun 1912. Dan kali ini gue mencoba untuk ngebahas teori-teori konspirasi kapal Titanic. Bagi gue ini sangat menarik banget untuk dibahas karena teori konspirasi kapal Titanic ini nggak hanya satu atau dua, tapi ada banyak gitu ya. Jadi gue mengambil dari beberapa versi dan beberapa teori-teori konspirasi yang menurut gue menarik. So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Let's talk about it. Salah satu teori yang menarik adalah bukan kapal Titanic yang menabrak gunung es pada 14 April 1912, melainkan kapal Olympic. Pada saat kapal Titanic dibangun, White Star Line juga membangun kapal besar lainnya yang diduga kembarannya Titanic, yaitu Olympic, yang merupakan satu dari 3 kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harland and Wolff. Yang ketiganya adalah HMHS Britannic. Perbedaan antara Olympic dan Titanic terletak pada lorong jalan Deck A Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Perubahan itu memungkinkan lebih banyak ruang di bagian depan kapal. Selanjutnya, lorong pada Deck B Titanic juga dikurangi agar memungkinkan lebih banyak ruangan digunakan untuk kabin. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni 1911, mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic dan sampai di mana dengan selamat di New York pada 21 Juni 1911. Dan pada pelayaran kelima, Olympic bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris HMS Hawke pada 20 September 1991 di Isle of Wight. Kecelakaan itu mengakibatkan 2 lubang besar yang terbuka di sisi kanan kapal dan air laut yang membanjiri 2 kompartemen kedap air. Dan tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meski babak belur, Olympic bisa kembali ke Southampton. Seorang penulis, Robin Garnier, menemukan teori konspirasi yang membuat orang heboh, yang mana Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah Olympic, bukan kapal Titanic. Dalam bukunya yang berjudul Titanic: The Ship That Never Sank, Robin menyatakan bahwa Olympic menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah yang sangat amat besar. Teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta bahwa HMS Hawke menyalahkan Olympic atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal itu. Akibatnya, White Star Line dibanjiri tagihan biaya hukum perbaikan dan kerugian selama Olympic tidak beroperasi. Sementara itu, perusahaan asuransi yang digunakan White Star Line Lloyd's of London diduga menolak untuk membayar klaim, yang mana sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa WSL sengaja menukar bagian kapal bertuliskan Titanic dan memasangkannya pada Olympics. Robin juga menyatakan pendapatnya itu berdasarkan fakta bahwa uji coba laut Titanic di laut hanya berlangsung beberapa jam, sementara Olympic selama 2 hari. Dan selain itu, Robin juga menduga kapal itu karam bukan akibat menabrak gunung es, melainkan ditabrak dengan kapal penyelamat yang mencoba bersembunyi di dalam kegelapan. Dari teori konspirasi yang pertama, memang
Ya, secara logika gunung es itu tidak bisa untuk merobek bagian kapal Titanic. Tapi kalau kita flashback lagi ke belakang, bahwasannya ada suatu permasalahan yang mana kapal Titanic ini diduga bahwasannya dia dikutuk, atau dari beberapa informasi dan berita yang pernah viral pada saat itu, bahwasannya kapal ini yang sangat mewah dan megah sehingga Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dan ini membuktikan bahwasannya kekuasaan Tuhan dari bongkahan es atau gunung es aja bisa menenggelamkan kapal Titanic, guys. So, bagaimana tanggapan kalian? Kalian bisa komentar di bawah tentang teori konspirasi yang pertama ini. Oke, kapal Titanic bukan hanya mewah, tetapi juga kapal yang paling canggih pada masanya, termasuk mesin-mesinnya. Oleh karena itu, sejumlah orang yakin ia tenggelam karena kekuatan dari luar, yang bukan dari gunung es. Oke, secara logikal masuk akal. Sejumlah pendukung teori konspirasi meyakini Titanic dihantam torpedo yang ditembakkan dari kapal perang Jerman atau U-boat. Kesaksian para korban yang mengaku mendengar ledakan setelah kapal mulai tenggelam dijadikan dasar teori konspirasi itu. Sejumlah saksi mata konon melihat sorot lampu pencarian di kejauhan, jauh sebelum kapal penyelamat datang untuk menyelamatkan orang-orang yang pada saat itu membutuhkan pertolongan di kapal Titanic. Oke, dari dua teori konspirasi yang tadi, bagaimana menurut kalian dan bagaimana tanggapan kalian? Dan so guys, ini hanya teori konspirasi aja. Dan jujur kenapa gue pengen banget untuk ngebahas teori konspirasi ini, karena gue sebenarnya udah tahu, tapi gue nggak mau terlalu up tentang teori konspirasi, karena teori konspirasi ini adalah teori yang dibuat-buat. Tapi sejatinya secara logikal gua atau informasi berita yang gua dapatkan, memang yang tenggelam itu Titanic, bukanlah Olympic. Olympic itu mungkin masih ada, tetapi ya namanya teori konspirasi itu kan bisa diputar-balikan tentang faktanya. So guys, ini memang salah satu teori konspirasi yang menurut gue menarik, bahwasannya ada penyerangan dari kapal Jerman tadi, yaitu kapal U-boat. Apakah ada urusan di balik kapal tersebut atau apa? So guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gue Yogi Subianto, bye bye.